Halo teman, welcome back to my YouTube channel. Saya Dr. Rudi. Dalam Dr. Rudi Channel akan membahas suatu obat lambung yang disebut dengan Lansoprazol. Merek dagangnya adalah Prajotek. Sediaannya 30 mg. Oke teman, langsung saja kita review obat ini ya. Jadi teman, obat ini dengan merek dagang Prajotek, kandungannya adalah Lansoprazol, dimana ini berisikan 30 mg Lansoprazol. Ini sudah disebutkan komposisi setiap pial mengandung Lansoprazol 30 mg. Di sini juga dijelaskan cara penggunaannya, yaitu larutkan sejumlah tertentu dengan larutan isotonik natrium klorida atau NaCl, atau juga bisa menggunakan larutan glukosa di 5% atau D5% sampai larut, dan diadministrasikan secara perlahan-lahan melalui injeksi intravena 2 kali sehari. Jadi ini digunakan per 12 jam ya teman. Kemudian di sini juga sudah disebutkan obat ini harus dengan resep dokter, jadi tidak boleh sembarangan ya teman. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa obat ini tergolong obat keras, yaitu lambang merah yang dilapisi oleh lingkaran warna hitam dan ada tulisan K. Artinya obat ini harus dipantau penggunaannya ya teman. Oke, langsung saja kita buka obat ini ya teman. Di sini juga sudah disebutkan harga eceran tertinggi 168.960, tanggal pembuatan tanggal 6 2021, expirednya tanggal 6 2023. Jadi ada 2 tahun rentang pemakaian obat ini. Di sini juga dilampirkan yaitu lembar cara pemakaian dan informasi obatnya ya teman. Ini dalam bahasa Inggris. Di sini disebutkan bahwa untuk apa obat ini penggunaannya, yaitu yang pertama, yaitu yang paling sering adalah menghambat aktivitas pendarahan lambung. Ya, Lansoprazol menunjukkan aktivitas penghambatan pendarahan pada lambung karena syok hemoragik. Jadi teman, obat ini sering juga digunakan untuk kasus-kasus PSMBA atau pendarahan saluran makan bagian atas. Tetapi paling sering itu obatnya itu didripkan. Jadi kalau biasanya itu, kalau untuk penggunaan yang sering itu adalah di bolus, tetapi untuk kasus-kasus pendarahan itu biasanya obatnya itu di drip, sehingga tiap tetesan infus itu mengandung sediaan Lansoprazol ya teman. Kita baca dari atas dulu. Lansoprazol terlebih dahulu ditransfer ke darah penghasil asam dari sel parietal mukosa lambung dan berubah menjadi bentuk aktif dari reaksi melalui konversi oleh asam. Hasil reaksi ini dianggap untuk menggabungkan dengan kelompok SH. Jadi intinya bahwa obat ini adalah menekan aktivitas enzim untuk menghambat sekresi asam. Jadi obat ini berfungsi untuk menurunkan tingkat keasaman lambung. Jadi obat ini digunakan paling utama itu adalah untuk menurunkan sekresi asam lambung ya teman. Kemudian selain itu, Lansoprazol di sini disebutkan meningkatkan pH lambung. Meningkatkan pH lambung artinya membuat lambung tidak lagi asam tetapi bersifat basah.
dengan menghambat sekresi asam sehingga meningkatkan perbaikan mukosa yang terluka yang terhambat dalam kondisi asam. Kemudian lambung juga menghambat aktivitas pembentukan cedera mukosa di lambung. Jadi obat ini juga sering digunakan untuk meskipun pasien itu tidak mengalami penyakit lambung, tetapi ketika dia pasien-pasien yang berbaring lama, contohnya pasien stroke, maka obat ini juga direkomendasikan untuk menghambat aktivitas pembentukan cedera mukosa di lambung. Ini juga sudah disebutkan di sini sangat lengkap, yaitu farmakokinetik, kecepatan pengikatan protein, konsentrasi darah, metabolisme, ekspresi pada urin, cukup jelas dilampirkan di lebar informasi ini ya teman. Indikasinya pasien dengan penyakit berikut yang tidak dapat mengkonsumsi secara oral atau dilakukan secara intravena. Ulkus lambung, luka lambung ya teman, ulkus duodenum, luka pada duodenum, ulkus stres akut, dan lesi mukosa lambung akut yang disertai pendarahan atau PSMBA. Nah, ini peringatan penting juga disebutkan di sini, yaitu pada pengobatan perjalanan penyakit harus terus diamati dan kebutuhan terapeutik minimum sebaiknya digunakan sesuai dengan kondisi penyakit. Jika prazotik injeksi tidak efektif, harus dialihkan ke pengobatan lain. Artinya jika dengan obat ini, pemberian obat ini masih ada keluhan nyeri ulu hati, mual, terus adanya pendarahan, maka boleh dipertimbangkan kepada jenis obat lambung yang lain. Oke teman, di sini juga sudah disebutkan, sangat disebutkan untuk obat-obat yang digunakan bersama itu harus dengan pemantauan ya teman ya. Nah, ini juga ada disebutkan peringatan lainnya. Telah dilaporkan dari mancanegara di mana terjadi gangguan penglihatan dengan penggunaan obat yang serupa atau omeprazol. Jadi tidak boleh digunakan dengan bersamaan dengan obat omeprazol. Pemberian prazotik injeksi dapat menutupi gejala kanker lambung. Oleh karena itu yang diperlukan untuk memastikan urus tidak bersifat ganas sebelum memulai pemberian obat ini. Jadi perlu dipastikan dengan pemeriksaan gastroskopi atau pemeriksaan apapun jika keluhan tidak membaik atau tersamar oleh karena pemberian injeksi ini. Artinya perlu dipastikan dulu apa sih penyebab dari nyeri ulu hati pasien tersebut atau keluhan pendarahan pada pasien tersebut, sehingga kita bisa mengobati apa yang menjadi penyakit dasar dari pasien tersebut. Di sini cukup jelas teman disebutkan informasi-informasinya, nanti boleh dibaca dengan detail ya. Oke, jadi bentuk sendiannya seperti ini, serbuk, nanti dia di A+ namanya, dicampurkan dengan cairan aquabides, atau juga bisa didripskan di larutan NaCl atau D5 untuk pemberian drip dalam cairan infus. Ini teman sediaannya. Oke teman, cukup sekian informasi tentang prazotek lansoprazol. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan obat ini. Dan jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.